Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah materi tentang kasus 10-2 perusahaan Solartronics. Sebelumnya kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan dari masing-masing kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Sulrahma dengan NIM 2019 310046. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Safa Firdausi dengan NIM 2019 31009092. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Jessica Natalia Sandra dengan NIM 2019 310099. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alvaro Bita El Islami dengan NIM 2019 310107. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Dewi dengan NIM 2019 310113. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Inika Aminah Susmita Dewi dengan NIM 2019 310116. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Chandrika Ramadhani dengan NIM 2019 310125. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Maharani Lixiara Ayu Anggini dengan NIM 202199991002. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Solartronics. Nah, John Holden merupakan presiden dan manajer umum Solartronics. Lisa Broker adalah pengawas dan manajer keuangan perusahaan yang baru-baru ini dipekerjakan. Lisa Broker telah membuat persiapan laporan laba rugi yang diringkas dan ditetapkan pada setiap bulannya. Nah, Tuan Holden baru saja menerima salinan pernyataan untuk Januari pada tahun 1984. Perusahaan Solartronics sendiri merupakan produsen panel energi surya kecil yang berbasis di Texas dan telah menjalankan bisnisnya sejak pertengahan tahun 1977. Selanjutnya, pada tahun 1983, perusahaan tersebut telah bertahan dari tahun-tahun yang buruk dan memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang berukuran cukup baik dalam industri tersebut. Nah, upaya yang dilakukan oleh perusahaan itu memposisikan dan memprofesionalisasikan perusahaan yang dimiliki oleh Mr. Holden. Nah, Mr. Holden sendiri telah menambahkan Miss Blocker ke staf pada musim gugur tahun 1983. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu permasalahan Solartronics. Kebingungan Tuan Holden itu muncul dari fakta bahwa dia tidak memperkirakan perusahaan untuk melaporkan kerugian di bulan Januari. Meskipun dia tahu bahwa penjualan menurun terutama karena penurunan musiman yang normal dan bahwa produksi telah dikurangi untuk membantu mengurangi tingkat persediaan, dia masih terkejut. Tuan Holden bertanya-tanya, apakah hasil bulan pertama ini itu merupakan pertanda buruk dalam hal kemungkinan untuk memenuhi hasil yang dianggarkan untuk tahun tersebut. Walaupun pada tahun 1984, anggaran hanya mencerminkan peningkatan 10% dalam volume penjualan dibandingkan tahun 1983, dia khawatir bahwa awal tahun yang buruk seperti itu akan menyulitkan perusahaan untuk kembali ke jalurnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di dalam tabel ini terdapat laporan laba rugi pada Januari tahun 1984 yang berisi penjualan sebesar $165.000 dan dikurangi harga pokok penjualan pada standar $100.900, margin kotornya sebesar $56.100, kurangi biaya penjualan sebesar $26.500, lalu overhead perusahaan umumnya sebesar $18.000. Untuk variansi operasinya, tenaga kerja langsung sebesar minus $3.500, material langsungnya sebesar $500, overhead pabrik variabel sebesar minus $1.500, pengeluaran overhead pabrik tetap sebesar $2.000, volume overhead pabrik tetap sebesar minus $17.500 sehingga mendapatkan hasil sebesar $20.000. Lalu $20.000 ini akan ditambah dengan 26.500 dan 18.000 sehingga mendapatkan hasil 64.500 sehingga terdapat laba sebelum pajak sebesar minus $8.400.
Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budgeted income statement atau laporan laba rugi yang dianggarkan dari Solartronics Incorporation untuk periode tahun 1984. Nah, diketahui penjualan senilai $3 juta dari volume penjualan yang diharapkan untuk tahun tersebut adalah 5.000 unit ekuivalen. Jadi, sebuah unit ekuivalen mewakili model paling populer yang dijual oleh Solartronics. Lalu penjualan tersebut dikurangi harga pokok penjualan standar senilai $1.980.000 yang terdiri dari $420.000 tenaga kerja langsung, $780.000 bahan baku langsung, kemudian $360.000 biaya overhead pabrik variabel, dan $420.000 overhead pabrik tetap. Jadi Nona Blogger memperlakukan tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung sebagai biaya variabel. Jadi hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan standar adalah senilai $1.020.000. Nah, selisih ini disebut sebagai gross margin. Kemudian gross margin tersebut dikurangi beban-beban penjualan dan overhead perusahaan umum. Untuk beban-beban penjualan diketahui senilai $420.000. Dari jumlah beban-beban tersebut, $120.000 dianggap telah diperbaiki. Sisanya $300.000 mewakili komisi 10% yang dibayarkan atas penjualan. Dan overhead perusahaan umum senilai $240.000 sehingga totalnya $660.000. Maka diperoleh laba sebelum pajak senilai $360.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1. Mengapa hasil yang dilaporkan untuk bulan Januari begitu buruk, terutama mengingat laba bulanan rata-rata yang diharapkan sebesar $30.000? Pada laporan laba rugi Solartronics in tahun 1984 dapat kita lihat yaitu yang pertama harga jual per unitnya, yaitu sales dibagi unit ekuivalen $3 juta dibagi 5.000. $3 juta ini didapat dari laporan laba rugi atau XP2 dan menghasilkan sebesar $600. Yang kedua, unit yang dijual per bulan, yaitu unit ekuivalen dibagi 12 bulan, 5.000 dibagi 12 bulan dan menghasilkan 416,7 unit. Yang ketiga, HPP standar unit, yaitu harga pokok penjualan dibagi unit ekuivalen sebesar $1.980.000 itu didapat dari laporan laba rugi atau SP2 dibagi 5.000 unit dan hasilnya $396. Unit yang terjual berdasarkan ikhtisar laba rugi Januari 1984 yaitu sales dibagi harga jual per unit $165 dibagi $600 yaitu menghasilkan 275 unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan kasus 10.2 Solartronics Inc. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu unit dari data sebelumnya dapat dilihat hasil yang buruk pada bulan Januari 1984 karena pertama, total penjualan di bulan Januari hanya sebesar $165.000, sedangkan target anggaran penjualan per bulan adalah sebesar $250.000, sehingga target anggaran tidak tercapai karena mengalami penurunan margin penjualan sebesar $85.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung di bulan Januari meningkat sebesar $3.500 dari anggaran sebesar $35.000. Seharusnya yang dapat diturunkan itu sebesar $11.902,75 dengan cara yaitu anggaran dibagi unit yang dijual dikali 275 unit. Anggarannya sebesar $35.000 dibagi unit yang dijual sebesar 416,7 dikali 275 unit, yaitu hasilnya $23.098. Kemudian
$35.000 dikurangi $23.098, yaitu menghasilkan $11.902,75. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Bagian C, biaya overhead pabrik variabel meningkat sebesar $1.500 dari yang dianggarkan sebesar $30.000. Biaya tersebut dapat diturunkan sebesar $30.000 per 416,7 dikali 275 unit, yang hasilnya 19.798. Lalu $30.000 dikurangi dengan $19.798 yang hasilnya $10.202,75. Bagian D, biaya overhead pabrik tetap volume meningkat sebesar $17.500 dari anggaran sebesar $35.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membawakan materi tentang data tambahan apa yang berguna dalam menganalisis kinerja perusahaan pada bulan Januari dan mengapa. Pertama, besarnya selisih biaya tenaga kerja langsung dan tarif tenaga kerja langsung menggunakan biaya overhead pabrik variabel dan tetap. 2. Besarnya selisih biaya bahan baku dan tarif penggunaan bahan baku. Karena dengan adanya data tersebut dapat memberikan informasi yang jelas dan terperinci apa saja penyebab kenaikan dan penurunan variabel, sehingga manajemen dapat menganalisis data tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.